Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Malam hari ini apa? Kita dapat tamu baru, Mas Panaka Jaya Hidayatullah. Hidayatullah. Mas Panaka Jaya ini apa? Saya itu lebih senang kalau Mas Panaka Jaya itu apa? Memperkenalkan diri lah, ya, memperkenalkan diri. Jadi CV-nya dibaca sendiri gitu. Walaupun saya nggak pede, Bro. Enggak apa-apa. Jadi apa? Ini kan kadang-kadang masih ada apa gangguan-gangguan sana sini sehingga share screen-nya juga belum berfungsi gitu. Ini apa? Silakanlah, ya, silakan Mas Panaka Jaya. Ini. Baik, selamat malam teman-teman semua. Pak Adrian bergabung juga ya. Ya. Selamat malam Pak Panaka Jaya. Terima kasih Pak Adrian. Iya. Perkenalan, saya jadi nggak pede nih, Prof. Ya, perkenalkan, saya Panaka Jaya Hidayatullah. Oleh teman-teman biasa dipanggil Jaya gitu. Iya. Saya lahir di Situbondo, Jawa Timur, dan besar juga di Situbondo. Lalu lama tinggal di Jogja, kurang lebih sekitar 7-8 tahun semenjak kuliah dari S1. Basic keilmuan saya S1 di seni musik barat sebetulnya, Prof. Seni musik barat, dan saya studi musikologi dulu di ISI Jogja selama kurang lebih 4 tahun, lalu melanjutkan master di UGM dengan minat etnomusikologi, jadi lompat kajian. Kalau yang di awal-awal saya studi tentang musik barat, di S2 saya mencoba untuk menggali musik tradisi gitu ya, musik dalam sebuah kebudayaan. Dan itu yang membawa saya sampai sekarang ini menekuni sebuah bidang kajian seni pertunjukan masyarakat Madura ya, khususnya di Tapal Kuda. Iya. Begitu kurang lebih, Prof. Ya, ini menarik ini. Ini coba dibaca terus itu ya, kapal. Ya. Wah, ini sudah ada. Iya, dibaca saja. Ya. Iya, ini beberapa tulisan hasil penelitian saya dan teman-teman. Ini buku, saya menerbitkan buku pertama saya berjudul Dangdut Madura Situbondoan. Ini hasil riset tesis S2. Ya, ini hasil riset tesis S2, Prof, yang kemudian saya bukukan, dan itu terbit tahun 2017. Kemudian yang kedua ini ada Tatengkun, Realitas Pengalaman dan Ekspresi Seni di Situbondo tahun 2020. Ini proyek bersama ya, proyek tim yang ada di Situbondo untuk menggali khasanah seni pertunjukan yang ada di daerah kami gitu ya, di Situbondo. Kemudian Tabuan ini kumpulan tulisan saya yang sudah terbit di beberapa jurnal ilmiah, kemudian proceeding dan buletin yang kemudian saya kumpulkan dan untuk diterbitkan dalam sebuah buku. Nah, ini beberapa artikel ya, kayaknya nggak usah saya baca, Prof. Ini ada banyak beberapa, tapi kurang lebih sebagian besar ini saya masih sama konsisten di penelitian dalam kajian seni pertunjukan masyarakat Madura, khususnya di wilayah Tapal Kuda. Iya. Kemudian saya juga bersama teman-teman mengelola sebuah proyek dokumentasi gitu yang kami sebut sebagai Maduri Sounds. Jadi kami mengumpulkan, mendokumentasikan, kemudian mengarsipkan beberapa seni-seni pertunjukan, khususnya seni pertunjukan Madura. Kemudian kami coba publish di kanal YouTube, Prof. Jadi kami juga punya kanal YouTube, bisa dilihat Maduri Sounds. Kalau di YouTube bisa di search Maduri Sounds. Itu
hasil dari digitalisasi field recording juga kami di lapangan untuk merekam beberapa seni pertunjukan yang ada di lingkungan kami dan kami coba untuk publikasi di situ. Kemudian dengan beberapa kolega di Fakultas Ilmu Budaya bersama Prof. Sofyan dan kawan-kawan lain, saya juga tergabung dalam kelompok riset Pranala ya, Kajian Budaya Madura. Selama kurang lebih 3 tahun kami menghasilkan beberapa artikel yang masih mengulas persoalan budaya Madura. Jadi nggak jauh-jauh dari Madura, Prof. Gitu. Iya, iya. Ya bagus, sebetulnya kan ini yang kita tunggu-tunggu ya, Pak. Kawula muda. Kawula muda. Kawula muda bangkit ya, Kawula muda bangkit. Dari Bangkalan kan ada, dari Pamekasan ada, Sumeneb ada. Jadi nanti ini kita kolaborasikan. Insya Allah kita kolaborasikan. Siap, siap. Iya, dilanjutkan aja Mas. Ya. Sekarang saya masih langsung ya Prof ya. Oke, ya baik. Boleh. Ya. Jadi saat ini saya masih mengajar di FIB UNED, masih kontrak Prof. Jadi status saya masih dosen kontrak dan sedang studi doktoral di kampus yang sama seperti kemarin ya di UGM dengan minat yang sama juga. Jadi saya masih tetap menekuni musik masyarakat Madura di Tapal Kuda. Jadi mohon doanya mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan riset yang berkontribusi di masyarakat. Oke, Prof. Seperti itu barangkali perkenalannya. Iya, ini kan kita tunggu-tunggu ya, ini yang kelompok muda ini, kelompok muda. Jadi kita yang tua ini walaupun sudah melakukan sesuatu, ini kan mau kita serahkan. Jadi nanti kalau mau ngambil data saya yang 23 tahun penelitian ini silahkan saja nanti. Saya tinggal kirim melalui email atau apa ya. Nanti di website apakah nanti sempat kita upload semua ya penelitian 23 tahun itu cukup banyak ya. Kadang-kadang ya sempat tapi ya lumayan lah kalau kita itu apa yang kita kumpulkan itu bisa terlaksana gitu. Nah ini memang kita tunggu-tunggu Mas Panaka Jaya ini Pak Adrian ini nanti akan juga saling menopang ini. Ini kita ini pejuang-pejuang yang masih kalau saya itu kan sisa-sisa laskar pajak. Kalau saya ini masih sisa-sisa laskar pajak, nah, Pak Adrian masih saya anggap masih cukup muda ya. Nah, Mas Panaka Jaya dan lain-lain ini nanti yang di UNED itu betul-betul ini yang kita harapkan untuk kedepannya Indonesia ini bahwa budaya ini itu memberi warna Indonesia itu lebih menarik lagi. Bagaimana sih ini kita tampilkan semua orang asing, bukan hanya orang lokal. Jadi kalau orang lokal, orang yang menyaksikan orang Madura, menyaksikan orang Jawa, menyaksikan orang Sunda, itu kan masih lingkup-lingkup nasional gini ya, orang Batak. Ini suatu ketika nanti juga harus senang nanti itu kalau memang kita itu bisa improvisasi ya. Dalam istilah saya itu kita itu ya ini pakemnya ini, pakemnya itu ini ya untuk anak. Kalau saya anak milenial gitu, yang milenial itu kalau orang tuanya pakemnya ini, coba ya bisa Pak ini pakemnya mau saya tambahi dengan bukan ABCD tapi ABCD E F G H sampai Z gitu loh. Kalau perlu. Jadi improvisasinya itu lebih apa ya? Ya saya sudah melihat ini improvisasinya sudah bagus, sudah diadukan dalam YouTube, sudah di channel-channel, sudah dalam kajian penelitian, sudah fokusnya sudah bagus. Nah, ini tinggal kolaborasinya internasional. Ini dalam waktu dekat. Insya Allah, Prof. Dalam waktu beberapa jam saya akan minta ke University of South Carolina. Ini saya juga kontak di University of Iowa dan sahabat-sahabat saya yang ada di sini. Apa yang bisa kita kolaborasikan?
Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, kakek-kakek, nenek-nenek, ya, adik-adik semua ya. Ini menteri kita, Mas apa itu? Nadiem. Menteri Pendidikan, Mas Nadiem Makarim, Prof. Mas Nadiem ini kan ya lulusan Amerika Serikat, jadi saya tuh hafal. Jadi yang produk-produk Amerika itu hafal saya. Mereka itu karakteristiknya memang kompetitif. Satu kompetitif. Jadi tidak pernah berbangga sebelum adu internasional. Gitu loh. Jadi kompetisi itu kalau wah ini saya hebat mana kan gitu. Jadi Mas Nadiem ini saya salah satu yang saya ikuti minggu yang lalu. Itu salah satu yang saya suka itu adalah dari 8 semester. 3 semesternya itu keluar kampus. Nah, 3 semester inilah kesempatan mahasiswa itu kolaborasi. Jangan di Jember, kemungkinan ke Amerika, gitu loh. Jadi yang jangan dikit-dikit, jauh sekali. Karena dengan kalau kita itu ya masa mahasiswanya dilepas ya dosennya ya kolaborasi juga, guru-gurunya kolaborasi, staf-stafnya kolaborasi, sekolah-sekolah melakukan kolaborasi. Jadi sekolah nggak apa-apa, pertukaran pelajar. Indonesia Amerika, Indonesia Australia. Ya kalau yang dekat-dekat ini Australia, New Zealand itu tetangga paling dekat. Ya, Thailand, ya, Malaysia, saudara sepupu kita. Malaysia itu Brunei itu dekat, yang dekat. Tapi ya kita itu kan dalam dunia kompetisi yang seperti sekarang ini, target-target internasional itu harus kita capai. Target. Ya silakan ya Mas Jaya, silakan ini apa aja yang bisa sampaikan lah ya. Oke, siap. Iya. Saya tadi sudah mengirim ini ya Prof, bahan. Oke, siap. Terima kasih Mas. Iya. Jadi ini slide sederhana yang yang barangkali kurang komprehensif, tapi saya coba untuk memantik saja ya Prof. Jadi dalam pertemuan ini sebetulnya saya ingin memantik saja gitu tentang khasanah seni pertunjukan masyarakat Madura di tapal kuda ya, khususnya dalam konteks yang kontemporer ya, konteks hari ini. Tadi ada beberapa bahasan yang menarik sebetulnya yang disampaikan Prof. Surahman Dimyati ya, terkait dengan improvisasi dan kemudian bagaimana anak muda menyiasati pakem dan lain sebagainya. Nanti akan saya sampaikan di slide saya. Ya, ini. Kalau saya itu kan nggak suka yang harga mati itu loh. Betul. Jadi kalau pakemnya ini tidak boleh berubah. Nah, iya untuk yang tua-tua boleh. Betul. Untuk yang muda ya ditambah dikit dong. Improvisasi. Kalau mau campur sari kayak. Betul sekali. Nanti coba saya sampaikan Prof. Jadi pada malam hari ini saya ingin berbagi ke teman-teman semua dan Bapak Ibu sekalian tentang pengamatan saya selama ya kurang lebih 3 tahun terakhir terkait dengan seni pertunjukan masyarakat Madura. Jadi sebelumnya saya boleh bercerita dulu tahun 2009 hingga tahun 2014 itu saya berkecimpung sangat fokus gitu ya dengan studi musik barat, di mana saya pergi meninggalkan Situbondo dan saya punya latar belakang Madura, Prof. Ayah saya dari Sumeneb Madura, kemudian ibu saya itu dari Nganjuk. Jadi perpaduan antara Jawa dan Madura gitu. Iya. Ketika saya ke Jogja studi musik barat, karena saya studi musik barat, jadi saya banyak belajar tentang kebudayaan barat ya, tentang sejarah barat, kemudian sejarah musiknya, kulturnya, dan bagaimana mereka menginterpretasikan budayanya gitu. Jadi saya banyak belajar dan bersentuhan dengan budaya barat. Gitu. Nggak ada pikiran saya untuk membahas Madura gitu pada awalnya. Tapi ketika saya lulus dari studi S1 itu saya pulang gitu. Ketika pulang itu saya mengajar di SMA pada waktu itu. Nah, ketika mengajar di SMA, bayangan orang-orang di tempat kami itu kalau sudah
kuliah seni itu dia bisa apa saja gitu. Kemudian saya dihadapkan pada kelompok kesenian yang ada di sekolah itu gamelan itu ya, gamelan Madura. Kemudian saya disuruh ngajar itu. Coba Mas Jaya harus ngajar kan lulusan seni musik gitu. Langsung saya itu seperti terpukul gitu. Waduh, ini gimana ini? Saya belajarnya piano klasik, ini pulang disuruh nutuk gamelan ini gimana ceritanya gitu. Secara sistem berbeda, kultur berbeda, kemudian teknik permainan berbeda. Di situ saya seperti terpukul gitu, Prof. Iya ya, saya ini lahir di Situbondo gitu. Saya punya darah Madura. Saya kok nggak tahu gini dengan apa namanya leluhur saya seperti apa. Nah dari situ kemudian saya punya semangat gitu ya, semangat untuk mencari tahu gitu. Sebetulnya Madura ini seperti apa sih gitu. Kemudian seni Madura ini seperti apa? Karena saya rasa saya membutuhkan itu gitu untuk memperkuat diri saya gitu ya. Walaupun secara ilmu saya sudah banyak belajar musik barat gitu. Nah disitulah titik pertemuan saya dengan kajian Madura ini, dan saya mengawalinya dari membaca literatur, Bro. Membaca literatur yang berhubungan dengan seni Madura. Nah, barangkali bisa di next dulu ininya slide. Nah, jadi yang saya baca itu pada awalnya adalah buku-buku yang ditulis oleh peneliti barat gitu ya. Salah satunya itu ada Hubdiyong dan beberapa peneliti sebelumnya gitu ya. Ketika saya baca itu saya terkejut itu ya. Apa namanya? Terkaget-kaget gitu. Ini barangkali provokatif ya. Apa namanya? Slide ini sangat provokatif sekali gitu. Saya membaca itu kaget, Prof, karena itu bisa dibaca ya. Jadi Esser ini menuturkan bahwa sebuah versi lelucon kuno tentang betapa orang Madura ketiduran ketika Allah membagi-bagikan bahasa kepada suku bangsa di muka bumi. Itu saya terkaget-kaget. Bahasa mereka campuran dari bahasa tetangga gitu ya, bahasa Melayu, Jawa, Sunda, dan Bali. Itu saya, masa begitu sih gitu. Masa orang Madura ini semiskin itu gitu. Dalam bayangan saya seperti itu. Kemudian semakin saya membaca, semakin menemukan apa namanya tamparan gitu ya. Kemudian ada yang mencirikan bahasa Madura sebagai bahasa kodok gitu ya. Van Genep itu bilang bahasa Madura ini seperti bunyi kodok gitu. Kemudian Brand Bush ini salah satu peneliti musik yang fokusnya di Madura pada tahun 1930-an. Dia juga berargumen gitu. Alunan musik merdu, cengkok luwes itu berkaitan dengan Sunda gitu ya. Kemudian keteduhan, gelap, lembab itu berhubungan dengan Jawa gitu. Kemudian bahasa Madura itu terdengar sangat kurang berlagu gitu, dibandingkan dengan bahasa yang sebelumnya. Jadi terkesan kasar dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa di Madura itu sangat miskin gitu. Dalam bidang sastra, musik, seni rupa, tari, orang Madura itu nyaris digambarkan barbar gitu ya, atau bisa digambarkan ya sangat tidak ideal bagi pandangan Barat gitu. Kemudian Van Gelder juga berpikir bahwa orang Madura tidak punya cita rasa di dalam musik itu, dan seni visual, kriya juga. Jadi semua bidang ini mereka kalah dari Jawa. Ini yang membuat saya kemudian masa sih gitu, masa sih seperti itu gitu. Ini kan saja malah bagus ini, kan malah bagus ini. Ini kan memicu ya, kan. Betul, Nah, Bro, betul. Didengarkan Pak Adrian ini. Wah, masa Bapak saya itu sudah mengarang musik itu sudah bertahun-tahun. Nah inilah apa tulisan orang lain ini memicu kita. Kita nggak usah marah, kita nggak usah. Tapi dengan seperti itu kita justru bangkit. Malah yang dipuji-puji terlena. Gitu. Sifat manusia itu ketika dipuji, disanjung, terlena. Ketika terlena, salib. Kalau bahasa salah. Salib. Nah, iya, teruskan ya. Jadi apa yang saya baca pertama kali tentang Madura itu membuat saya cukup kaget gitu ya. Saya ingin belajar Madura kok dapatnya begini gitu. Kok saya nggak dapat apa yang saya harapkan gitu, seperti musik Jawa gitu. Kalau saya membaca Jawa, Sunda, Bali itu banyak sekali, Prof. Itu penelitian tentang Jawa, Madura, Jawa, Sunda, dan Bali itu banyak sekali. Peneliti luar itu banyak sekali membahas tentang Jawa gitu ya. Mungkin di Amerika ada banyak sekali, Prof,
apa namanya akademisi Indonesia yang menetap di sana kayak Prof siapa yang di etnomusikologi itu Prof siapa dari Jawa Prof itu Iya. banyak sekali saya menemukan orang Jawa yang ada di Amerika itu ya. Ya memang banyak Nah, banyak yang memerlukan, betul, gamelan saja betul, banyak yang perlu. Nanti kan tabuhan Madura perlu itu betul, dikuliahkan di sini. betul. Jadi saya merasakan ini kok kayaknya Madura ini terasing gitu ya dari kajian seni gitu ya, jarang dibicarakan, kemudian apa namanya fakta-faktanya yang dibahas oleh, walaupun ini adalah tulisan kolonial ya Prof ya, tulisan antropolog di zaman kolonial kan seperti itu ya, Iya. pandangannya masih menggunakan pandangan yang sangat kolonialistik gitu. Tapi ini membuat saya menjadi bersemangat gitu, masa iya gitu, masa seperti itu sih Madura gitu. Jadi ini yang memicu saya pertama untuk menggali khasanah seni pertunjukan Madura. Baik, next Prof. Bisa di next. Nah, kemudian ada lagi lanjutannya, Prof. Ini sengaja saya perkuat untuk memprovokatif. Si Lindung ini juga bercerita bahwa kesusastraan Madura ini sangat sedikit gitu, dan hanya memiliki segelintir karya indah. Ini betul sekali. Jadi saya sempat mengecek apa kebenaran fakta ini dari kitab Macopat itu, Bro. Jadi saya ketika membandingkan gitu ya teks-teks kesusastraan Madura dan Jawa itu jauh sekali gitu. Madura ini barangkali kalau kata Helen Bovia dia bilang di Madura ini sedikit sekali penyair gitu di masa itu gitu ya, di masa itu sedikit sekali penyair sehingga karya-karya kesusastraannya itu jarang ditemukan gitu. Jadi ini terjadi dan saya sudah mengecek beberapa kali itu. Oh iya ya, ternyata kita masih jauh gitu dibanding tetangga. Kemudian tanda ini kalau dalam bahasa Indonesia ini apa ya, tanda gitu loh. Kalau seperti ronggeng gitu loh. Jadi penari gitu ya, penari seperti ronggeng. Tanda yang seyogyanya tidak dicampurkan dengan tarian biasa itu tidak cocok dengan sifat orang Madura. Pola batik mereka dikatakan kasar itu ya. Jadi orang Madura itu punya batik, tapi oleh orang Barat itu dianggap kasar gitu ya. Garapannya kasar, kemudian gamelan yang dan wayang di sana terbelakang gitu. Tidak seperti di Jawa. Kemudian bahasa Madura hanya dipakai dalam pertunjukan seni panggung kelas rendah gitu. Jadi tidak produktif pada masa itu. Jadi ini potret-potret tentang bagaimana ekspresi kesenian Madura pada masa kolonial. Jadi saya mencoba untuk memotret ini dulu di awal untuk memantik gitu. Nah, ada satu pendapat yang menurut saya cukup positif dan cukup optimis, itu satu-satunya itu dari Brand Buis gitu. Brand Buis. Jadi Brand Buis itu bilang bahwa satu-satunya peneliti tentang Madura itu yang optimis gitu ya dengan Madura itu Brand Buis. Jadi dia berkata bahwa orang Madura bukannya tidak berbakat gitu, atau tidak punya imajinasi. Hanya saja mereka tidak menggunakan bakat mereka dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi oh iya juga ya, barangkali apa yang dikatakan Brand Buis ini bisa saya gali ini apa benar sih seperti itu gitu. Nah, ini yang membuat saya kemudian menggali kira-kira tulisan apa saja sih yang pernah membahas tentang seni pertunjukan masyarakat Madura. Nah, next dilanjutkan. Nah, barulah saya menemukan beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan dengan seni pertunjukan masyarakat Madura. Jadi saya menggali, sebetulnya di masa kolonial itu ada banyak sekali peneliti musik yang berfokus pada musik-musik tradisi. Seperti itu Yap Koens, barangkali Prof. Dimyati tahu. Yap Koens ini adalah dulu itu seorang pegawai gitu ya, pegawai pemerintah Belanda yang dia itu banyak sekali menulis tentang kesenian-kesenian di Jawa. Jadi The Music of Java itu Yap Koens yang menulis. Jadi kalau kita bertanya tentang Bapak etnomusikologi dan data-data tentang seni pertunjukan yang ada di Indonesia, itu hampir 3/4 datanya itu milik Yap Koens. Jadi Yap Koens ini ketika datang ke Sunda, produktif sekali, Prof. Bahkan di Belanda itu rekaman-rekaman Yap Koens itu masih banyak sekali ada di Amsterdam ya.
Kayaknya mau dipublis itu data-data punya Yapkunz. Nah, di eranya Yapkunz ini punya teman, punya kawan. Nah, yang namanya itu Brandbuis dan pasangannya gitu ya. Ini Brandbuis ini bersama pasangannya Panzip, pasangan gitu ya. Si Brandbuis ini sebetulnya dia lebih senior daripada si Yapkunz. Nah, kalau si Yapkunz ini dia banyak menulis tentang musik Jawa gitu ya, atau seni pertunjukan Jawa. Si Brandbuis ini memilih untuk pergi ke Madura gitu. Madura pada saat itu mungkin bukan seperti Madura yang sekarang ya, masih sangat tertutup, kemudian aksesnya sulit sekali, bahkan banyak antropolog yang menghindari gitu. Si Brandbuis ini bilang bahwa saya pergi ke Madura ini karena di Madura ini banyak dihindari oleh peneliti gitu, oleh antropolog itu banyak dihindari masuk ke Madura itu. Tapi si Brandbuis ini ngotot gitu. Saya ingin melihat realitas musik di Madura yang berbeda dengan Jawa. Dia bilang seperti itu. Nah, kemudian dia menulis, si Brandbuis ini menulis dalam bahasa Belanda ya, karyanya itu saya nggak tahu ini bagaimana cara membacanya, Prof, karena saya nggak bisa bahasa Belanda ya. The Toonkunst di the Madurism gitu. Jadi kurang lebih intinya realitas musik yang ada di Madura gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Itu dipublis di majalah Jawa 8. Nah, di majalah itu dia banyak membahas musik-musik Madura, tapi masih dengan konsep antropologi Barat gitu ya. Jadi memandang musik lokal itu dengan kacamata mereka gitu, dengan aspek estetika musik Barat gitu. Mungkin bisa di next. Ini ada beberapa contoh-contoh dokumentasi dari Brandbuis. Jadi Brandbuis ya. Brandbuis sudah meneliti beberapa seni pertunjukan dari ujung barat, gitu ya, dari Bangkalan sampai ke Sumeneb. Jadi dari realitas ini kita bisa melihat sebetulnya bagaimana kemudian ini seni pertunjukan pada era itu di tahun 1930-an itu hidup. Gitu. Nah ini di Bangkalan, kalau dilihat kan ini sebetulnya hampir sama seperti Jawa ya, Prof. Jadi settingan gamelannya itu bisa dikatakan hampir sama ini ya. Hampir sama. Jangan-jangan memang didatakan dari Bangkalan. Betul. Didatakan Jawa. dari Jawa. Iya betul. Saya membaca tulisannya The Graph. The Graph itu dia ada beberapa frasa itu pernah berkata bahwa hubungan antara Mataram Solo ya, hubungan dengan Solo dengan Kerajaan Madura itu waktu itu sangat erat gitu. Sehingga banyak sekali mereka membawa kebudayaan Jawa itu ke Madura gitu. Nah, pada saat itulah persilangan kebudayaan ini bertemu gitu. Maka pada awalnya itu sebetulnya seni-seni keraton yang dibawa gitu ya. Ya, bisa dilihat ini adalah model seni keraton ya, Prof. Jadi model settingan gamelan yang lengkap gitu ya. Lengkap dengan kenongnya, lengkap dengan bonangnya. Kemudian kalau kita lihat yang ada di kiri itu, Prof, yang ada gender yang di kiri yang ada kepala, saya nggak tahu ini kepala kura-kura atau apa itu ya. Ini sama persis seperti gamelan yang ada di British yang dibawa Raffles. Jadi kalau Prof Surahman ke British Museum itu ada gamelan Raffles itu yang dibawa oleh Raffles itu Jawa itu hampir sama seperti ini. Jadi bisa dikatakan sebetulnya secara secara ekspresi orang-orang Madura ini banyak diwarisi oleh orang-orang Jawa gitu. Jadi kalau dilihat dari ekspresi seninya dan lain sebagainya itu memang mirip gitu. Nah, oke, bisa next. Ini di Kabupaten Bangkalan ya. Next. Nah, ini juga masih di Bangkalan tapi dengan format yang berbeda, Bro. Jadi kita bisa lihat bahwa ini lebih sederhana ini. Lebih sederhana. Nah, kalau dilihat dari pakaiannya, kemudian dilihat dari penataannya, ini nampaknya tidak digunakan untuk seni pertunjukan yang besar ya, seperti topeng, kemudian drama, tidak. Tapi ini kayaknya dibuat untuk seni pertunjukan yang sifatnya agak kerakyatan gitu, agak kerakyatan. Gitu. Nah, kalau dari settingannya ini tidak ada di Jawa seperti ini, Bro. Jadi settingan yang seperti ini tidak ada di Jawa, tapi di tulisannya ditulis cara Bali gitu, cara Bali.
Ya, cara Bali, cara Bali Tebangkalan itu. Barangkali ini asumsi saya karena saya tidak bisa bahasa Belanda gitu. Barangkali format seperti ini dulu juga diinspirasi oleh persinggungan dengan budaya-budaya Bali ya barangkali ya. Di Bali juga ada format seperti ini untuk mengiringi ritual biasanya. Jadi kalau ritual itu format penataan gamelannya itu lebih sederhana karena hanya untuk kebutuhan ritual dan nada-nadanya itu nada-nada yang repetitif. Nada-nada yang berulang-ulang gitu. Sama seperti berzikir gitu ya. Nadanya berulang-ulang. Nah, jadi ini untuk aspek ritual. Jadi kita bisa melihat bahwa realitas ekspresi masyarakat Madura pada waktu itu terbuka sebetulnya. Jadi tidak pakem sebetulnya ya. Mereka berusaha untuk mau menerima gitu. Ini kita bisa melihat data ini kan data tahun 30 bahwa pada tahun 30 mereka sudah sangat inklusif. Berjiwa terbuka, kan berjiwa terbuka, mau menerima. Betul. Oke, baik, bisa di next lagi. Nah, ini yang lebih kerakyatan ini. Jadi si Brandbush juga tidak hanya menangkap seni-seni yang sifatnya keraton ya, tapi dia juga menangkap realitas seni pertunjukan di rakyat gitu ya. Kalau bahasa antropologi mungkin seni rakyat gitu ya. Seni rakyat ini saya nggak tahu, mungkin Pak Adrian nanti bisa menjelaskan ke saya ya. Salabet honor, saya nggak tahu ini apa ini. Barangkali ada hubungannya dengan selawat gitu ya. Salabet. Selawatan gitu ya. Ya, Mas Fendi mungkin bisa ini juga ya. Karena Mas Fendi sering baca teks Belanda ya. Ini saya nggak tahu. Nah, jadi kalau saya menggambarkan pertunjukan ini sebetulnya cikal bakal dari saronen. Saronen itu alat musik tiup yang sangat khas di Madura ya, Prof ya, untuk mengiringi karapan sapi itu ya. Karapan sapi. Ya, ini ada salah seorang yang meniup saronen dan hanya satu kendang. Jadi saronen dan satu kendang. Nah, ini tapi tidak ada bonangnya ya itu. Belum, Prof. Jadi di tahun 30-an itu formasi bentuk seni pertunjukan saronen itu bukan seperti itu gitu. Bukan seperti marching. Kalau sekarang kan kayak marching, dia berbaris gitu ya. Iya. Kemudian pakai seragam, pakai kacamata dan lain sebagainya. Itu persinggungan dengan barat itu sebetulnya. Nah, nanti saya jelaskan. Ya kan ini improvisasi. Betul, ini improvisasi, Prof. Ini improvisasi betul. Bagus. Orang Madura itu sebetulnya tidak suka pakem gitu ya. Kalau saya amati itu kayaknya orang Madura ini selalu mengkritik pakem justru. Ini kan sebetulnya bentuk respon dari seni keraton ya. Seni keraton yang sangat adiluhung, kemudian mereka mencoba berekspresi di luar itu gitu ya. Ini ada anak-anak, ini kayaknya mengiringi dolanan ya, mengiringi dolanan untuk anak-anak. Oke, bisa next, Mas. Wah. Nah, ini aneh lagi. Ini aneh lagi ya. Ini sepertinya kira-kira ini musik apa, Prof? Ya? Musik apa ini kira-kira, Prof? Duk-duk, Mas. Duk-duk. Ya, betul. Ini kalau bisa asumsikan, ini barangkali prototipe ya, Bro. Prototipe dari patrol yang sekarang itu marak gitu ya di komunitas Madura ya. Kalau di Jember sekarang kentongannya banyak sekali, Prof. Kentongannya sampai dijajah dan banyak sekali itu. Digunakan di musim Ramadan itu, bulan-bulan Ramadan, sahur gitu. Betul. Kemudian di daerah Sampang Pamekasan itu jadi daul itu ya, jadi ensemble daul ya. Ini mungkin cikal bakal musik patrol yang dengan ensemble yang sangat ramai dan sangat variatif itu awalnya begini gitu. Nah, ini juga dari dari setting pertunjukan ini nampaknya adalah seni yang sifatnya ara-araan. Jadi untuk mengiringi gitu, Bro. Tapi nah, ini juga ada kayaknya ini alat-alat musiknya asli Madura ini. Madura, betul. Ya. Kalau yang diasumsikan oleh Helen Bouvier itu gini, dia bilang, kalau dari segi permainan dan segi bunyi, nampaknya orang Madura lebih awal itu mengenal musik kayu dan kulit, kata dia. Musik kayu dan bambu, Jadi kalau logam itu memang belakangan gitu, setelah ada persinggungan dengan Jawa gitu ya. Tapi kalau dari aspek bunyi itu
mereka justru lebih dahulu masuk yang kayu. Nah, instrumen kayu itu salah satunya ya tuk-tuk ini, instrumen tuk-tuk. Jadi kalau Helen Bouvier pakai istilah tuk-tuk gitu ya. Ada juga yang bilang dik-dik, ada yang ding-ding, ada yang patrol gitu. Itu sebenarnya dari onomatope dari alat bunyi alat musiknya. Nah, ini juga kita masih lagi-lagi melihat tetet ya, saronen ini, Prof. Jadi ada orang yang bermain saronen. Jadi memang pada saat itu saronen ini juga punya fungsi sebagai musik arak-arakan. Jadi memang untuk mengiringi arak-arakan gitu ya. Kalau di sekarang kan hubungannya dengan garapan sapi gitu ya, kemudian event-event yang berhubungan dengan sapi ya, kemudian perkawinan, pernikahan itu. Di tempat saya tetet atau saronen ini masih dipakai juga untuk arak-arakan, Bro. Jadi fungsi ini nampaknya masih tetap sama, hanya improvisasinya yang berbeda. Kalau di tempat saya itu tidak lagi pakai tuk-tuk, tapi ya pakai segala macam alat musik ya. Ada bonang, kemudian ada kendang, ada yang pakai gitar itu, ada macam-macam sekali bentuknya. Nah ini yang perkembangan. Oke, next. Nah ini juga salah satu pertunjukan yang sampai sekarang kita masih bisa tonton ya, pencak, Bro. Jadi ini namanya tabuhan mencak. Tabuhan ini tabuhan gitu ya. Mencak ini pencak gitu ya, pencak silat. Silat ya, betul. Nah, ini kita masih bisa lihat. Saramaan kalau di Indonesia. Saramaan, betul. Ini sampai sekarang kita masih bisa lihat ini, Prof. Masih bisa kita lihat khususnya di semua masyarakat Madura ya. Saya lihat di Sumeneb masih ada, di Pamekasan juga masih ada, di Situbondo, Bondowoso, Jember kayaknya ini masih ada. Hanya yang membedakan penyajiannya yang berbeda. Lagi-lagi berkaitan dengan penggunaan instrumen, karena saat ini juga sudah banyak pengaruh instrumen, ada yang ditambahi kenong telok gitu. Kalau di tempat kami di Situbondo itu instrumen yang nggak bisa lepas itu kenong telok gitu. Jadi ada semacam kayak bonang itu 3, itu yang menjadi nyawanya gitu. Nah, kalau kita lihat yang di sini yang di tahun 1930-an masih belum ada. Jadi masih hanya menggunakan 3 jenis drum, yang 2 ini menjadi saut-sautan interlocking, kemudian yang bass ini hanya untuk menjadi pattern gitu ya, yang memegang pattern dari irama musiknya. Baik, lanjut. Nah, ini kalau di Sumeneb banyak yang kenal ya, okol gitu. Okol ini kalau di Sumeneb ini hubungannya sama seni bela diri, Prof. Jadi mungkin teman-teman juga banyak yang tahu ya okol. Kalau di Sumeneb itu okol juga bisa berhubungan dengan ocung. Ocung itu seni bela diri yang pakai itu? Rotan, Mas. Rotan ya, manjelin kalau kata orang. Manjelin itu. Oh, sama dengan yang di Tuban apa itu ya? Iya, kalau di Jawa kayaknya namanya ditabuk punggungnya apa ya? Yang pakai penjalin. Iya, betul, Bro. Punggungnya. Betul, dipukulkan punggungnya. Ya, betul. Nah, di tahun 30 ini masih kalau kita bisa lihat ini bentuknya tarian ya, bukan fighting ya. Kalau yang okol yang sekarang kita pahami itu fighting, Bro. Jadi semacam tarung gitu ya, seni tarung. Kalau di Sumeneb yang saya tahu itu dia pakai pakai senjata manjelin itu, kemudian diberi topong ya seperti astronot itu, kemudian pukul-pukulan itu. Nah, gitu. Itu kalau di kalau di Sumeneb. Kalau di tempat kami namanya ocung. Ocung di tempat kami tidak seperti di Sumeneb, tidak pakai topi astronot ya, tapi pakai kopiah gitu, kemudian dengan tarian gitu. Yang sifatnya adalah ritual. Nah, kita bisa lihat ternyata di tahun 1930-an seni pertunjukan okol ini sudah ada ya di Madura. Oke, lanjut. Sudah ada banyak sekali variasi ini. Nah, ini yang unik menurut saya. Ini namanya musik gelundeng, Bro. Gelundeng. Kalau di daerah Bondowoso Jember itu disebut gelundengan. Gelundengan. Ini menarik karena kalau menurut Helen Bouvier, dia mengatakan bahwa sebelum ada gamelan gitu ya, sebelum gamelan masuk,
orang Madura itu sudah mengenal musik yang berbilah gitu, apa alat musik yang berbilah gitu. Nah, ya gelundeng ini. Jadi kalau di apa namanya? Kalau dilihat kan hampir sama seperti saron ya. Hampir sama seperti saron. Kalau saron kan berbilah logam, tapi kalau ini berbilahnya kayu, Bro. Menggunakan kayu atau bambu. Nah, larasnya itu kalau sekarang ngikuti laras gamelan, tapi kalau dulu nampaknya enggak. Nah, jadi sebelum gamelan masuk sebetulnya orang Madura sudah punya alat ini gitu. Nah, ketika gamelan masuk, itu kemudian alat ini bertransformasi menjadi gamelan kayu gitu. Jadi ini menariknya, orang Madura itu punya gamelan kayu, Bro. Kalau mungkin di Jawa saya nggak tahu ya, kurang tahu apakah ada gamelan kayu. Tapi kalau di masyarakat Madura, mereka punya gamelan kayu, berbahan kayu. Instrumennya kayu, tapi dimainkan dengan cara bermain gamelan logam gitu. Itu menarik menurut saya. Salah satu improvisasi juga ya. Bagaimana kemudian orang Madura menyiasati bahan-bahan di luar logam ini untuk diperlakukan seperti gamelan logam gitu. Nah, yang saya temukan gelundeng ini tidak hanya di Madura, tapi juga tersebar di wilayah migrasinya ya, di daerah Tapal Kuda, seperti di Situbondo, Bondowoso, dan Jember. Dan gelundeng ini ada hubungannya dengan mistik ya, atau kepercayaan terhadap tradisi deregetakan atau merpati yang yang berkoloni itu, Prof. Jadi di Jember itu ada tradisi namanya tradisi deregetakan atau memelihara merpati yang berkoloni itu. Nah, jadi gelundeng ini bersama alat-alat yang lain ya, bersama tungtungnya, bersama alat kayu yang lain itu digunakan untuk ritual gitu. Ritual dalam hal berkomunikasi dengan merpatinya gitu, menjalin komunikasinya, membuat mantranya itu menggunakan alat musik itu gitu. Nah, ini yang menurut saya unik gitu dari salah satu musik yang ada di Madura. Baik, next. Nah, ini juga salah satu seni yang menurut saya cukup ikonik di Madura ya. Topeng. Ya, seni topeng. Jadi di Pamekasan itu terkenal sekali ya topeng deleng. Topeng deleng. Nah, Pamekasan ini yang kemudian juga menjadi cikal bakal lahirnya kesenian tradisi yang sangat unik di Situbondo, namanya topeng kerte, Prof. Topeng kerte ini kalau saya melihat catatan sejarahnya ya, itu menurut Helen Bovier itu dibawa oleh seorang dalang dari Pamekasan yang bernama Pak Kerti Suwiknyo, yang beliau dulunya adalah dalang di Pamekasan, kemudian migrasi di Situbondo dan membuat kesenian yang sama di Situbondo yang dikenal topeng kerte itu yang menjadi kebanggaan orang Situbondo. Jadi ini kita bisa melihat bahwa topeng Madura juga punya seni topeng, gitu. Namanya topeng deleng. Ceritanya berbeda, Prof. Kalau di Malang itu biasanya ceritanya Panji ya, mengulas tentang cerita-cerita Panji. Tapi kalau di Madura ini menggunakan cerita Mahabharata, menggunakan cerita Pandawa, gitu. Maka sebetulnya ada hubungannya juga dengan ruwatan sebetulnya. Jadi topeng deleng ini ada hubungannya dengan ruwatan seperti yang diceritakan oleh Pak Tajul gitu ya. Jadi ketika meruat itu sebetulnya ada pilihan-pilihan dalam hal mengundang seni pertunjukannya. Bisa mamaca ya, bisa macopat, bisa topeng deleng gitu. Karena di dalam topeng ini juga meriwayatkan atau menarasikan cerita-cerita tentang Pandawa gitu. Nah, kalau di Situbondo para dalangnya ini yang punya otoritas untuk meruat, Bro. Jadi, jadi yang bisa meruat itu kalau nggak dalang ya pembaca memaca gitu. Jadi ini yang menarik gitu ya. Keterkaitan antara seni pertunjukan dan ritualnya itu yang menurut saya menarik. Gitu. Nah ini ada seperti monster ini ya. Ini kalau di ruatan itu ada juga yang sosok seperti monster itu dikatakan Betara Kala itu ya atau sosok yang dianggap punya pengaruh buruk gitu ya. Ini kalau Pak Tajul kalau di Pak Tajul kan bukan Beratakala. Beratakala ya. Beratakala. Iya betul. Tadinya Betara Kala, Betara Kala jadi Beratakala.
Ya, jadi ini menariknya gitu ya, apa namanya, keunikan-keunikan ketika orang Madura itu mengadaptasi seni Jawa gitu ya. Oke, bisa lanjut. Nah, ketika saya membaca apa namanya tulisan dari Brown Boys, kemudian saya menemukan peneliti lagi gitu ya setelah Brown Boys, pasca Brown Boys itu eranya Yap Koons ya tahun 1930-an. Kemudian ada peneliti lagi yang dia bertitik pijak pada penelitiannya si Brown Boys gitu. Jadi si namanya Helen Bouvier, dia peneliti dari Prancis yang menulis disertasi S3-nya itu tentang apa namanya realitas seni pertunjukan dan musik masyarakat Madura di Sumeneb khususnya. Kemudian dibukukan, yang bukunya ini sangat fenomenal dan dibicarakan orang banyak di dunia gitu ya. Bahkan kalau kita mencari seni Madura itu yang menjadi buku babon dan rujukannya pasti ke si Helen Bouvier ini gitu. Padahal sebelum Helen Bouvier ini ada Brown Boys gitu. Jadi Helen Bouvier ini berpijak pada penelitian si Brown Boys gitu. Nah, menurut saya dari beberapa pembacaan saya terhadap penelitian-penelitian terdahulu tentang seni pertunjukan masyarakat Madura, Helen Bouvier ini yang paling kompleks dan paling detail menurut saya. Karena penelitiannya penelitian makro, jadi dia tidak spesifik pada satu seni pertunjukan, tapi mencoba untuk menarasikan semua realitas pertunjukan yang ada. Gitu. Dari mulai tari, musik, zikir, ya, syair-syair itu dicatat semua, Bro. Bagus lah. Dicatat semua. Orang berzikir dicatat itu, dan itu ditranskripsi ke notasi balok itu. Yang harapannya orang Barat bisa membaca itu. Gitu. Itu sangat detail sekali. Kemudian panggungnya, pentasnya, semuanya dicatat sama dia. Termasuk praktik apa namanya eksistensinya ya dengan arisan dan lain sebagainya itu semuanya dicatat. Nah dari sini saya mulai punya tahun berapaan itu ya kira-kira tahun yang 86 bro. Oh 80 masih dia studinya 2 tahun bersama ini pasangan suami istri ya Helen Bouvier ini dengan suaminya gitu ya tinggal di Sumeneb kalau tidak salah dia. Ini salah satu anunya Pak Tajul ini yang dimintai keterangan. Ya, salah satu informan utamanya Pak Tajul. Pak Tajul ya. Bagus lah. Jadi dia tinggal di Batu Putih. Jadi dia tinggal di Kecamatan Batu Putih. Kemudian selama 2 tahun ini dia berkelana gitu ya. Berkelana di Madura. Ya, pada saat itu Madura masih bukan seperti sekarang ya, Prof. Masih sangat barangkali sepi gitu ya. Karena di cerita etnografinya tuh menarik sekali dia bercerita tentang Madura ya dengan sepi, dengan apa gitu. Rumahnya masih jauh berjauhan gitu ya. Dia mengamati orang yang melakukan patrol itu ya. Jadi menarik sekali. Jadi di dalam buku ini sangat detail sekali membahas tentang realitas seni pertunjukan ya masyarakat Madura khususnya di Sumeneb. Nah dari sinilah saya punya bayangan gitu ya seperti apa sih seni Madura yang ada di Pulau Madura gitu. Harapan saya bisa berpijak dari situ dari penelitian ini saya ingin membaca sebetulnya seperti apa kemudian perkembangan Madura ini ketika dia dibawa ke daerah rantaunya gitu ya di Tapal Kuda itu. Jadi saya berpijak dari 2 penelitian ini untuk melihat realitas seni pertunjukan di Tapal Kuda. Oke, baik, next. Nah, ini ada salah satu peneliti lagi ini nggak banyak orang tahu, Bro. Namanya Jack Body. Jack Body ini salah satu komposer ya, salah satu peneliti musik juga, dulu pernah mengajar di ISI Jogja. Pada suatu saat dia pernah melakukan semacam perjalanan gitu ya ke Madura karena dia kalau di Jawa dia sudah sering ya melakukan proyek rekaman, field recording itu sudah sering sekali di Jawa. Kemudian dia penasaran gitu, di Madura ini ada apa sih gitu. Sama nggak sih di Jawa? Ternyata ketika di Madura dia melakukan sebuah proyek rekaman, field recording ya, rekaman tentang sound atau musik-musik yang ada di Madura. Itu menarik sekali, Bro. Nanti saya bisa bagi. Ini saya dapat dari orang Amerika, Bro, kasetnya. Jadi ketika itu saya berbicara di salah satu forum di Amerika ya, bersama rekan saya. Dan saya tanya itu, apakah ada yang punya kaset ini? Ternyata ada, saya dikirim. Saya dikirim justru dari orang Amerika kaset ini.
ini berisi kumpulan rekaman musik yang menurut saya cukup kaya gitu. Karena dari musik itu saya bisa tahu tentang musik gamelannya, kemudian musik apa namanya rending ya. Rending mungkin kalau di Sunda namanya karinding gitu, Bro. Karindingnya. Di Madura juga ada, namanya rending. Nah, saya jadi tahu, oh ternyata bunyi rending Madura seperti ini. Kemudian ada lagi musik vokal yang sangat unik menurut saya, Pocian ya. Pocian waktu itu tuh dia juga merekam Pocian itu. Itu menarik sekali. Bagi saya itu kaya sekali, musik vokal orang Madura itu sangat kaya dan ini jarang dieksplor gitu, untuk dijadikan apa namanya penciptaan musik baru gitu, jarang sekali dieksplor. Padahal sangat kaya kalau dari apa namanya musik Saya, vokalnya. Mas Jaya, ini tadi tentang pujian tadi ya. Pujian itu kalau kita telusuri dan kembangkan lebih lanjut gitu ya, itu bisa menemukan bahasa-bahasa tertentu. Betul. Yang mungkin menjadi tidak alergi antar kita ini loh. Ya tempo hari itu kan ada satu menggunakan istilah Tuhan, ya istilah Tuhan itu menggunakan Sang Hyang Widi apa gitu ya. Kemudian yang satu mengusulkan wah ini kan nggak pas ini ya, walaupun dalam arti katanya itu mungkin ya Tuhan Yang Maha Esa, tapi karena masih menggunakan Sang Hyang Widi seperti itu, mungkin kelompok yang akidah Islamnya sangat hati-hati itu jadi agak alergi kan gitu. Alergi padahal dari depannya baik-baik saja. Dari depannya itu baik-baik, tidak ada yang bertentangan. Nah, makanya kalau tadi itu istilah pakem-pakem tadi itu bisa diedit dikit-dikit, improvisasi dikit-dikit gitu ya. Maka mungkin saya kata Sang Hyang Widi diganti kata pangeran itu kemungkinan pangeran lebih banyak diterima kayaknya ya. Pangeran karena puji-pujian Jawa itu banyak menggunakan kata pangeran, tidak menggunakan Allah, tetapi menggunakan kata pangeran. Dilanjutkan saja. Ya, jadi ya begitu, Prof. Jadi dari apa namanya kumpulan musik ini saya bisa tahu gitu tentang seperti apa sih pengalaman bunyi orang Madura di zaman dulu. Ini direkam tahun 1990-an gitu ya. Kemudian dia juga menulis field notes ya, catatan etnografinya dia di jurnal Balungan. Kalau Prof Dimyati mungkin tahu ya Jody Diamond ya. Jody Diamond ini salah satu etnomusikolog Amerika juga yang dia secara rutin menerbitkan jurnal Balungan. Jurnal Balungan itu yang mengeditori Jody Diamond. Nah, si Jack Bode ini menulis tentang Madura. Setelah sekian lama tidak banyak diteliti oleh orang gitu, kemudian Jack Bode ini menuliskan tentang itu ya, tentang realitas gamelan orang Madura yang berbeda dari gamelan pada umumnya. Jadi yang ditulis itu macam-macam, ada gamelan dari bambu, gitu, ada gamelan dari kayu, bahkan ada gamelan yang mulut itu yang membuat saya ternyata orang Madura ini kreatif ya. Dia ini tidak hanya terpaku pada pakem-pakem itu tadi ya, yang hanya logam ya, tapi dia bisa eksplorasi ke medium bunyi apapun gitu. Pakai kayu jadi gitu, pakai kulit jadi, pakai bambu jadi, pakai vokal ya jadi gitu. Ini yang memperkuat saya gitu ya. Ternyata orang Madura ini punya siasat-siasat yang kreatif gitu dalam segala cara gitu. Ketika mengalami situasi-situasi tertentu. Oke, baik, lanjut. Oke, saya baru masuk ke wilayah saya ini, Prof. Tadi di belakang-belakang di awal-awal tadi latar belakang ya. Bagaimana saya mengenali seni pertunjukan Madura pada awalnya gitu. Jadi saya belajar dari beberapa literatur yang ditulis oleh orang Barat. Sebetulnya ada banyak akademisi-akademisi kita di Indonesia yang juga serius meneliti seni pertunjukan Madura seperti Prof. Hermin, kemudian Pak Zulkarnain dan banyak lagi lainnya. Hanya saja tidak terlalu banyak diekspos gitu sehingga banyak orang tidak tahu gitu, dan aksesnya pun sulit gitu. Nah, saya kemudian melakukan pengamatan gitu ya, penelitian gitu di realitas seni pertunjukan yang ada di daerah saya. Jadi saya memulai di Situbondo, Bondowoso dan Jember, Prof. Jadi saya ingin melihat seberapa jauh kemudian ekspresi-ekspresi yang saya pelajari tadi itu ketika
itu dibawa ke ranah yang baru, gitu ya, di feel yang baru, di realitas kebudayaan yang baru. Karena di Jawa Timur ini tidak hanya Madura, tapi juga perlintasan banyak kebudayaan, gitu ya. Ada Jawa, ada Osing, kemudian juga ada orang Arab, orang Cina dan lain sebagainya. Nah, ini yang membuat saya menantang, gitu ya. Karena di wilayah Tapal Kuda juga tidak banyak orang yang melakukan penelitian, khususnya di wilayah Madura, ya. Budaya Madura di Tapal Kuda itu jarang sekali diteliti oleh orang, gitu. Maka saya mengambil ranah kajian di sini. Nah, saya melihat membaca jurnal dari Husson Lawrence, dia banyak sekali studinya tentang perjalanan migrasi orang Madura sebetulnya. Ada 2 tulisan kalau tidak salah. Salah satu tulisannya itu membahas tentang peta migrasi yang berjalan selama 4 periode, 4 tahapan dari periode kerajaan, ya, dari kerajaan Majapahit hingga kemerdekaan, proses kemerdekaan kalau tidak salah. Itu kalau di Sumeneb itu konsentrasinya lurus biasanya, wilayah migrasinya itu jalurnya lurus. Ini sebetulnya teori dari ini juga, teori dari saya lupa. Jadi orang Madura itu cara bermigrasinya dia menarik garis lurus dari Sumeneb, ya Sumeneb, Pamekasan seperti itu. Nah, Sumeneb kebanyakan itu larinya ke Situbondo, sebagian ke Bondowoso dan sebagian lainnya ke Jember. Kemudian Pamekasan itu wilayahnya Jember dan Probolinggo dan lain sebagainya. Nah, ini yang miss di sini sebetulnya perjalanan Pamekasan ke Situbondo bagian barat sebetulnya. Karena kalau kita melihat realitas masyarakatnya, Situbondo bagian barat ini masih masuk di wilayah Pamekasan. Seperti yang dibahas Mas Fendi, ya, kalau kita membaca Babat Besuki, walaupun itu masih berupa kronikal, ya, orang-orang Pamekasan ini yang kelak itu memenuhi wilayah Bondowoso juga itu karena masih punya saudara dengan Kepate Alos yang namanya Kironggo itu. Kironggo itu yang dipercaya membabat Bondowoso gitu ya, menjadi tokoh penting di Bondowoso gitu. Jadi Situbondo bagian barat dan Bondowoso ini masih berhubungan dekat dengan Pamekasan gitu. Nah, ini jadi dari peta ini kemudian saya mencoba untuk melihat gitu ya, seperti apa sih sejauh mana kebudayaan Sumeneb ini berkembang dan melakukan adaptasi gitu ya dengan masyarakat yang kulturnya itu sudah mulai kosmopolit gitu ya. Karena di wilayah Situbondo ini dulu Panarukan kan kita semua tahu ya, wilayah industri, di situ ada banyak perkebunan, kemudian ada banyak industri ya, pabrik gula ya, ada 5 pabrik gula pada waktu itu. Kertas ya. Pabrik gula, Prof. Pabrik kertas dan pabrik gula. Dulunya ada pabrik kapas ya. Kemudian yang paling banyak pabrik gula. Pabrik kertas Leces ya. Leces ya. Probolinggo, Prof. Iya. Yang paling banyak pabrik gula. Kami punya 6 itu. Ada 6 titik pabrik gula, itu terbanyak itu. Saya pikir itu banyak sekali waktu itu. Ada pelabuhan juga, pelabuhan Panarukan itu yang menjadi jalan untuk mengekspor tembakau ya ke Bremen dan lain sebagainya waktu itu. Jadi bisa dikatakan sangat kosmopolit pada waktu itu. Nah, itu juga yang membawa orang-orang Jawa pergi ke Situbondo. Jadi perjalanan nenek moyang ibu saya mungkin juga karena industrialisasi itu. Jadi saya ini proyek industrialisasi dari ayah dan ibu yang sama-sama bermigrasi. Iya. Dari Nganjuk itu ke menuju Situbondo karena pabrik gula, Bro. Ya, karena pabrik gula. Iya, jadi dipersatukan oleh industri. Jalan kereta api ya waktu itu. Waktu itu ada, justru ada tram. Ya, justru karena ada tram. Dari Nganjuk itu langsung saja itu. Iya, jadi bisa dikatakan Situbondo ini dulu kosmopolit ya. Bisa dikatakan pusat industri di Jawa Timur bagian timur. Oke, lanjut next. Nah, ini yang ingin saya katakan. Beginilah realitas seni pertunjukan yang ada di tempat kami gitu ya. Sangat kosmopolitan gitu. Kalau kita tahu itu kalau melihat seni ketoprak Madura itu selalu dengan artistik yang sangat tradisi ya, kemudian rangkaian seperti itu, ceritanya juga masih cerita tentang kerajaan dan lain sebagainya. Di tempat kami, Prof, ada sesuatu yang menarik. Jadi ada salah satu pondok pesantren
yang namanya Pondok Pesantren Wali Songo gitu ya. Ini ada di pusat kota gitu. Di Kelurahan Mimbaan, di dekat rumah saya gitu ya. Kebetulan dekat rumah saya dengan pondok pesantren itu. Dan pondok pesantren ini cukup unik karena dia coba untuk membangun atau menciptakan ekspresi seni yang baru gitu ya, di tengah ekspresi seni yang sangat sumenep banget gitu ya, di tengah seni tabuhan ketoprak yang sangat populer di tempat kami. Kemudian si kiai ini membuat seni baru gitu ya. Namanya tetap sama, tabuhan gitu, tapi ada embel-embel drama Islami. Jadi yang disaksikan oleh kita ini adalah panggungnya ya. Panggungnya hampir sama seperti panggung ketoprak, tapi isinya berbeda. Jadi ini yang bermain para santri, Prof. Para santri yang masih sekolah itu, yang masih sekolah, kemudian mereka ini menceritakan bukan cerita kerajaan, tapi cerita sejarah gitu ya. Jadi ini menarik menurut saya. Cerita sejarah itu dari sejarah Islam ya, kemudian ada sejarah nasional gitu. Ada sejarah tokoh lokal juga gitu. Dan yang menarik lagi, mereka bisa mengkolaborasi banyak kultur gitu di dalamnya. Ini kalau kita lihat ini sebetulnya konteks cerita di Arab gitu ya, cerita tentang sahabat Nabi ya. Tapi kalau kita lihat bajunya ini kan macam-macam ini. Ada baju batik, gitu, ada baju sarungan, ini ada. Ini kan menarik menurut saya. Ini kenapa kok bisa begini gitu ya? Kok bajunya ini kok pakai kopiah lah, pakai sarung gitu. Di Timur Tengah nggak ada seperti itu kan. Ya mungkin ini lagi dakwah ya, lagi dakwah. Iya lagi dakwah. Saya tanya itu waktu itu. Pak Kiai, kenapa kok hanya hanya satu orang yang dandanannya itu seperti Arab banget gitu? Ya kalau dandanannya seperti semua nggak ketahuan yang mana yang Kiai, kata dia. Saya iya ternyata begitu. Dan yang menarik itu bagaimana konteks kultur lokal itu bisa diadaptasi gitu loh, Prof. Bisa diadaptasi, kemudian wacana-wacananya itu bisa mewakili konteks kultur orang-orang di Situbondo gitu. Nah, ini yang menarik. Kemudian yang menarik lagi musiknya. Musiknya itu tidak lagi main gending-gending yang pada umumnya gitu ya. Ya misalnya kalau di ketoprak ada gending angling, gending rarari dan lain sebagainya. Tapi mereka enggak, mereka membuat musik sendiri gitu. Jadi ibaratnya ya hampir sama seperti jazz lah, penuh improvisasi gitu. Iya. Jadi ada drumnya gitu ya, kemudian ada hadranya, ada solawatnya gitu. Yang sebetulnya itu tabu gitu. Ini nggak pernah solawat dinyanyikan di atas panggung dengan konteks yang seperti itu. Itu dilakukan itu oleh orang-orang yang pesantren gitu ya. Ini kan unik menurut saya. Dulunya pesantren ini barangkali dianggap sangat saklek gitu ya, sangat tradisional. Tapi saya melihat realitas ini, saya melihat ini nggak saklek gitu. Ini kreatif sekali. Ini justru mengkritik modernitas kata saya. Karena dari ekspresi-ekspresi yang ditunjukkan itu sebetulnya mereka sangat dinamis gitu. Bisa menangkap wacana modernitas, kemudian mempertanyakan kadang itu di dalam cerita-ceritanya itu. Ini yang menarik buat saya. Oke, bisa next. Nah, ini beberapa penggalan cerita ya yang saya bisa sampaikan. Ada cerita sang pemburu kebenaran Salman Al-Farisi ya itu. Itu kalau bisa diperbesar itu ada gambar Hansip itu, Bro. Mana ada gitu di zaman Salman Al-Farisi pakai baju Hansip. Itu ada baju Hansip itu. Iya. Bisa dilihat itu. Kemudian resolusi jihad ya. Ternyata teman-teman di pondok pesantren ini tidak hanya menarasikan cerita tentang sahabat Nabi, tapi juga sejarah nasional gitu ya. Resolusi jihad yang yang diberi judul Setetes Embun di Tengah Padang Tandus. Kemudian juga ada cerita sejarah lokal tentang Syekh Maulana Ishaq gitu. Syekh Maulana Ishaq ini kan cerita yang berkembang di daerah kami ya. Ayah dari Sunan Giri ya kalau tidak salah ya. Iya. Yang melakukan perjalanan untuk mengislamkan daerah Banyuwangi gitu ya, sampai ke tempat kami ya
di tempat kami ada petilasannya itu Prof di daerah Pecaron gitu. Nah, itu juga diulas gitu. Nah, saya melihat bagaimana kemudian daerah kami ini sangat dinamis gitu. Orang-orang Madura di tempat kami ini sangat dinamis dalam hal beradaptasi gitu ya. Beradaptasi dengan apa yang mereka apa yang mereka angkap gitu ya. Modernitas, wacana lokal, wacana Islam. Jadi Islam itu sangat dinamis sekali di tempat kami gitu. Tidak yang pakem-pakem banget gitu. Jadi kita memahami Islam itu sangat kultural sekali. Ini justru bagus lah ya. Yang gini ini yang harus terus dipublish gitu ya, bahwa sebetulnya yang demikian ini yang bisa menerima semacam bermacam-macam tadi itu. Bhinneka Tunggal Ika itu bisa nggak ribut gitu loh, bahwa oh ternyata Islam itu bisa disampaikan dengan berbagai cara, dengan dengan apa ya, cara-cara yang bijak lah ya, cara-cara yang bijak, tidak membuat sesuatu menjadi damage ya. Makanya tadi puji-pujian tadi nanti Pak, saya minta dikirimin data-datanya ya, karena itu penting ya, penting sekali bahwa ada kita ini kalau memang ya statistik ya, soal statistik ya, pemeluk agama Islam itu kan memang besar ya. Ya entah 90%, entah 85% gitu ya. Dari hal-hal yang seperti ini harus dijelaskan. Loh ini loh dulu kalau di Jawa, Madura sampai ke Jawa Timur ini, sampai ke Jawa Barat, Sunda itu kalau ditelusuri dulu ya banyak juga yang membawa agama Islam masuk ke Indonesia itu kan banyak itu. Ada yang dari langsung hujat, ada yang melalui Cina kan gitu, ada yang melalui Cina. Nah, versi-versi yang begitu itu tentu akan menghasilkan sesuatu perpaduan yang kalau saya malah indah dan kaya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, pangeran, kalau orang Jawa mengatakan itu pangeran gitu ya. Itu begitu luhurnya, begitu sabarnya, begitu pemaafnya, nggak dikit-dikit dihukum, nggak dikit, malah dimaafkan. Jadi yang nakalnya seperti apa ya dimaafkan, yang dugalnya seperti apa ya dimaafkan. Ya ini ya memang cara pendakwah, atau kalau di dalam agama Kristen penggembala ya, menggunakan bahasa lain ya, tapi mirip-mirip lah. Itu memang harus merakyat dan memasyarakat. Terus dalam penyampaiannya itu harus ada improvisasi tadi. Improvisasi. Termasuk kita itu mau mengajarkan itu kebudayaan kita itu gimana. Anak-anak kita itu mau dibawa kemana sih. Ini kok kita itu banyak mengkiblat. Terlalu banyak yang ke barat. Apa semua yang dari barat itu baik. Nah, ternyata kan terjadi benturan-benturan cukup berat juga. Tidak semuanya pas. Ya, termasuk apakah itu penerapan demokrasi ini, penerapan ini pemerintahan ini, versi-versi macam-macam. Tapi ini bagus sekali, Mas Jaya. Nah, ini silakan saja dilanjutkan, Mas Jaya. Ini masih Nah, di dalam realitas panggung ini sebetulnya Pak Kiai ya beserta timnya ini juga menghadirkan realitas kebinekaan gitu. Khususnya di cerita resolusi jihad ini, Bro. Jadi di dalam resolusi jihad ini yang ditampilkan itu ya, yang dinarasikan itu tidak hanya berbahasa Madura, tapi juga ada yang berlogat Batak gitu ya, ada yang berlogat Jawa gitu. Saya melihat ini cerdas sekali nih Kiai menarasikan memposisikan peran gitu ya. Saya melihat oh ini menarik ini kebinekaan yang harus dipupuk gitu ya. Iya, ya kalau saya diperkenalkan lah dengan kiainya. Boleh Bro, boleh. Nah, oke, bisa next mungkin. Nah ya ini saya secara keseluruhan. Jadi ini bedanya antara seni tradisi dengan seni yang bersifat pesantren ya Prof. Jadi
teman-teman di pesantren itu menggunakan teks. Jadi menggunakan naskah gitu ya, menggunakan naskah cerita sama seperti teater gitu. Nah, ini contoh potongan naskahnya. Ini saya coba saya coba scan. Nah, dalam realitas itu saya bisa melihat ada beberapa nilai yang mereka coba suguhkan gitu ya. Yang pertama tentu saja nilai kesenangan gitu. Karena kalau kata Kiai itu begini, orang Situbondo itu sudah sering melihat tontonan yang sifatnya hiburan gitu. Jadi si Kiai ini ingin menampilkan tidak hanya hiburan, tapi juga ada nilai-nilai yang lain gitu. Nilai patriotik gitu ya. Kemudian ada nilai pengetahuan karena yang dibahas itu adalah sejarah gitu ya. Sejarah Islam, dan yang terakhir adalah pendidikan gitu. Jadi saya bisa melihat betul bagaimana nilai pendidikan itu bisa dipresentasikan gitu ya. Bagaimana kita harus menghadapi keberagaman gitu ya, keberagaman dalam hal suku, agama gitu. Kemudian keberagaman dalam hal menyiasati modernitas gitu. Jadi itu terlihat sekali gitu. Bagaimana spiritual itu dihadirkan di atas panggung gitu. Jadi ini yang saya tangkap dari beberapa lakon Tabuhan Wali Songo. Oke, next. Oke, bisa next, Mas. Iya. Nah, ini berikutnya, Prof. Kalau tadi itu teater ya, teater tradisi. Ini kayak yang di depan ini kayaknya kamera ya. Iya, kamera. Ini saya rekam bersama Mas Fendi juga. Mas Fendi ini tim saya, Prof. Dan teman-teman ya. Ini yang menarik juga di Situbondo. Kalau di Madura Mamaca ini bisa dikatakan seni pertunjukan yang sifatnya auditif gitu ya. Seni pertunjukan yang didengar gitu ya. Masyarakat itu menikmatinya dengan cara mendengar, Prof. Jadi ditaruh di speaker gitu ya. Kemudian satu kampung itu menikmati dengan cara mendengar gitu. Tapi di Situbondo itu berubah gitu. Seni pertunjukan yang tadinya auditif itu dicoba untuk divisualisasikan gitu. Bagus. Iya, jadi saya menangkap kreativitas itu. Kalau dihadapkan dengan pakem ini mungkin menabrak pakem gitu ya. Mamaca itu ya harusnya auditif itu, tapi orang-orang di tempat kami itu mencoba untuk berupaya untuk mengembangkan gitu ya, mengembangkan ini itu. Yang bagus juga yang melakukan improvisasi ini, makanya iya, gitu. yang muda-muda ya. Jadi kalau yang tua-tua itu ini harga mati ya, yang muda-muda harga mati plus gitu loh ya, harga mati plus. Ditawar. Ya. Jadi ini ada semacam panggung seperti yang teater tadi ya. Jadi seolah-olah ini yang membaca ini ada di atas panggung, dan ternyata memang benar itu. Ketika kami mencoba untuk menyaksikan pagelaran ini, kami berusaha untuk di-framing gitu ya. Tatapan kami itu berusaha untuk difokuskan gitu. Jadi semacam mencuri perhatian sebetulnya bagaimana penonton ini bisa difokuskan pada si pembaca itu. Kalau di pergelaran yang biasanya itu kan kita nggak fokus ya, Prof, karena nggak ada titik poin fokusnya gitu ya. Nggak ada panggungnya kan gitu. Tapi ketika seperti ini kita bisa fokus, dan menurut saya ini adalah salah satu realitas ekspresi yang perlu diapresiasi gitu. Bagaimana orang-orang di daerah kami di Tapal Kuda ini berusaha untuk mencoba untuk keluar dari tekanan gitu. Karena kalau nggak begini nggak payu katanya. Saya kalau nggak gini nggak payu, Mas gitu. Ini kan menarik gitu ya. Bagaimana orang-orang tradisi itu berupaya untuk ini ya tetap eksis gitu. Iya, kalau di wayang itu ya, di wayang Jawa itu karena dalang muda yang tahun itu baru saja meninggal dunia. Itu kan kreatif sekali. Ya. Pak Suseno atau apa itu namanya. Pak Suseno, betul. Itu saya suka itu. Saya senang. Jadi ini kreativitas ini, pakem-pakem lama iya, tapi yang masa kini ini masukkan juga. Betul. Jadi boleh juga Bagong itu menasihati politik boleh caca. Gitu Betul sekali. Iya. Saya sepakat itu, Prof. Oke, bisa lanjut. Nah, ini juga beberapa realitas seni pertunjukan yang bisa saya share ya. Yang di kiri ini namanya dungdungan, Prof. Kalau orang Bondowoso nyebutnya katepongan. Mungkin teman-teman baru melihat juga ya.
Ini dungdungan itu musiknya seperti bonang ya itu ya kayaknya ya. Itu kendang, Bro. Jadi ada banyak Yang kendang gitu ya. sebelah kanan, yang kelihatan sebelah kanan kendang. Terus yang Kendang di depan, semua. Kendang semua, oh, Bro. oh kendang, Iya, iya ya. kendang semua. Saya nggak kelihatan Nah, dari sini ya. Kendang ya bagus lah. saya pernah membicarakan ini di forum yang itu, yang di Amerika. Jadi saya diundang untuk ngomong ini, untuk ngomong dungdungan ini. Menariknya karena begini, Bro. Selama ini itu asosiasi gamelan kan selalu dengan logam gitu ya. Iya. Orang-orang Madura di tempat kami itu bermain gamelannya pakai gini, pakai kendang gitu. Jadi kendang itu di stem atau di tala gitu ya, di tala sehingga bunyinya itu sama seperti nada di dalam gamelan gitu. Nah, Jadi mengikuti anu ya, iya, sofistisasi. iya bisa dibayangkan gitu. Bisa mungkin Prof bisa membayangkan ya bagaimana bunyi kendang kok bisa seperti bunyi gamelan gitu. Saya tanya itu, ini Wah, kenapa sih? ini Kenapa bisa begini gitu? Saya tanya itu, Bro, ini kenapa Pak kok bisa begini? Ternyata ada hal yang menarik. Ternyata di tahun itu Pak, pada waktu itu masih baru-baru merdeka katanya. Pada waktu itu mereka ini masih ada anggapan bermain gamelan itu haram gitu. Jadi ternyata pada waktu itu wacana yang berkembang di tempat kami di Tapal Kuda ini bermain gamelan haram. Gitu. Karena dekat dengan Hindu, mungkin sama seperti Sang Hyang Widi tadi gitu. Iya. Lalu orang Madura di tempat kami itu punya siasat gitu. Gimana caranya kita bisa main gamelan tapi nggak dikatakan haram gitu. Jadi menyiasati kendang itu dibunyikan kayak gamelan gitu. Cara pikir seperti itu menurut saya ini cerdas sekali orang-orang Madura ini. Kan cerdas, mirip dengan Wali Songo itu, mirip dengan gitu. Kalijogo. Disiasati gitu. Mirip dengan Sunan Kalijogo kan gitu. Karena katanya ada hadis yang membolehkan kalau alat musiknya kulit nggak apa-apa katanya. Nah ini ini celah gitu. Orang Madura itu kan pinter cari celah gitu, Bro. Ini ada celah nih. Gimana kalau kita buat kendang pakai kulit tapi bunyinya gamelan gitu. Iya, nah, itu ini. Kan kalau kan rebana ya, rebana halal. Yang gong nggak boleh. Nggak boleh. Nah ini disiasati. Gongnya pakai jidur ini, Bro. Gongnya pakai beduk gitu. Oh iya, beduk itu persis ya. Itu jadi gong. Kendang ini jadi kendang. Sementara yang 3 kendang kecil ini jadi saron. Nah, saya melihat ini kecerdasan yang menurut saya ini menarik bagaimana orang bersiasat terhadap situasi gitu. Orang Madura itu sudah punya cara begitu gitu di zaman dulu gitu. Nah, ini barangkali satu-satunya, Bro. Gamelan kulit yang ada di Indonesia. Itu apa yang sebelah kanan, gambar sebelah kanan? Yang sebelah kanan ini pocion. Ya, pujian, Bro, pujian. Oh, ini yang saya cari-cari ini termasuk rekamannya dengan ada kalau bisa di Maduri Songs. Ada di Maduri Songs ada, Bro. Liriknya ya. Oh iya. Liriknya itu kalau bahasa Madura ya, kalau saya kan ngerti ya. Lirik Madura itu saya ngerti. Tapi kan penonton itu ingin melihat kalau Maduranya ini bahasa Indonesianya apa. Gitu loh. Oh iya. Oh, jadi nanti kalau sempat, kalau nggak sempat ya Madura saja juga. Siap. Saya itu nanti saya siasati lah. Iya. Ini juga ada hal yang menarik di Pocian ini yang bisa saya sampaikan karena di sini ada Pak Adrian dan Mas Wendy ya. Di Pocian ini ada banyak sekali kata-kata arkais sebetulnya. Ada banyak kata-kata yang saya nggak tahu ini artinya apa gitu ya. Jadi misalkan kayak gertem gitu atau hong atau apa gitu masih banyak sekali itu. Mungkin nanti saya bisa share link pertunjukan ini dan Mas Wendy dan Pak Adrian barangkali bisa melihat ini kata-kata ini apa dalam bahasa Madura itu artinya apa itu. Iya. Karena ketika saya tanyakan itu, Bro, ini bahasanya apa sih, Mas gitu. Pak, ini bahasanya apa? Saya nggak tahu juga artinya apa gitu. Artinya kan sangat tua sekali ini, tradisi ini sangat tua. Tapi iya itu kita saja bahasa Madura lama. Ya. Iya betul, arkais. Kalau Jawa itu Jawa kuno, Jawi kuno, gitu ya. Sampai-sampai saya orang Jawa saja yang Jawi kuno juga nggak tahu kan. Nggak tahu. Dan ini banyak sekali, Prof. Di tempat saya ada banyak sekali. Saya mengamati waktu itu penelitian dengan teman-teman itu ada sekitar 10-an itu, 10 jenis pocion yang berbeda itu. Ada 10 jenis pocion yang berbeda-beda itu. Nah nanti
ya barangkali akan saya rekam dan bisa di-share ke teman-teman ya supaya bisa melihat Iya. kata-kata arkais. Kayaknya balai bahasa juga rutin juga itu mencari kata-kata arkais di tempat kami itu ya. Salah satunya juga merekam pujian ini. Oke, next. Mas Jaya ya. Mohon maaf Mas Jaya untuk sementara saya ucapkan terima kasih luar biasa ini. Ini bagi saya ini adalah tokoh muda ya yang memberikan semangat ini. Pak Adrian. Iya, Pak. Saya persilakan memberikan masukan-masukan. Ini pas ini. Pas kita tunggu. Ya silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya malam ini sangat gembira gitu. Senang sekali melihat sosok Mas Jaya. Kenapa? Memang itu yang saya harapkan. Jadi dari dulu saya memang Mas Jaya sudah membaca buku Doton Kun, sudah Basic Maduration, Helen Bufir juga, terus bukunya Mas Zulkarnain seperti Tuk Tuk dan Kecungan. Itu alhamdulillah. Ya, itu menambah wawasan saya tentang kemaduraan dan juga seni musik tradisional itu. Iya. Ya, dari saya gitu aja, Pak Dim. Saya hanya bergembira aja. Oh iya. Tapi di sini ada menambahkan dari gambar-gambar yang ada di buku Doton Kun The Maduration itu. Memang betul, Tuk Tuk itu memang aslinya itu ada 5. Ada 5. Tuk itu 5. Ya, itu berasal dari Bangkalan memang. Ciri khas Bangkalan. Nanti perkembangannya itu nanti bisa ke musik patrol Jember, terus di Madura Timur itu ada tungtung istilahnya. Itu meskipun di daerah Bangkalan sendiri, Tuk itu mempunyai nama-nama yang berbeda, tapi tetap 5. Kalau ada 6, ada 7 itu adalah pengembangan, variasi gitu. Iya. Dan iramanya itu saya di beberapa lagu Madura saya itu saya masukkan irama tuk-tuk Kelapayan sama tuk-tuk Sapeh. Itu saya punya 5 irama yang sudah tertulis dengan nebalok. Wah, saya sudah punya. menarik Pak. Saya bisa baca nggak ini Pak? Bisa nanti tak cari Mas Jaya ya. Oke, wah ini tambahan ini. Wah, terus ini masalah itu musik renting itu ya, itu sebenarnya memang bukan alat musik Madura. Di Madura memang di Bangkalan itu disebut jinggung Mas, jinggung. Musik jinggung. Yang renting itu tadi itu. Ya, ada 2 Pak Adrian yang saya tahu itu, satu di daerah Bangkalan, kemudian satu di Sumeneb yang ada ekornya, Pak. Ya, ada ekornya ya. Jadi rentingnya ada ekornya. Kalau nggak salah sekarang juga ada di Museum Sumeneb kalau nggak salah. Ya. Renting itu. Terus juga ini yang menarik mungkin Mas Jaya nggak ditampilkan tadi di buku Doton Kun The Maduration itu ada petopean. Itu adalah okarinanya Madura itu sebenarnya. Ya betul, okarina. Okarina itu. Jadi bukan hanya milik suku Indian di Bolivia di mana itu. Kita Madura dari dulu punya itu okarina itu. Disebut petopean itu. Iya, betul. Ya, saya lupa nggak memasukkan itu ya, Pak. Ya, itu sebenarnya unik itu Mas Jaya, petopean itu. Jadi dari saya gitu aja. Pokoknya saya sangat senang lah melihat sosok Mas Jaya menekuni hal ini, seni musik pertunjukan Madura, khususnya di Tapal Kuda. Iya. Sekian Pak Dim dari saya. Ditunggu Pak Adrian. Assalamualaikum ya. Tulisannya ditunggu Pak Adrian. Ya. Mas Fendi, ya Tore. Silakan. Ini maaf gambar saya gelap di sini karena saya ada di tetangga Situbondo Banyuwangi di sini gelap. Kocem ya Mas? Ada di Kocem ya? Ya. Bisa dibilang seperti itu. Jadi kurang pencahayaan. Ya, untung masih ada akses internet. Tidak banyak yang saya tanggapi karena saya sebenarnya bukan orang musik, tidak mengerti orang musik. Kalau Mas Jaya dan Adrian ini, Adrian memang serius di dunia musik, dunia pertunjukan, maka langsung klop. Iya. Jadi kalau saya ya orang linguistik, namanya kayak vocabulary yang arkais itu memang bidang saya yang arkais, jarang digunakan. Iya. Puji-pujian tadi loh Pak. Puji-pujian itu saya tertarik. Dan yang malah sudah punah di masyarakat itu saya kalau seni pertunjukan mungkin di Mas Jaya dan Pak Adrian. Tapi kalau Mas Jaya itu jika kesulitan ya berhadapan dengan kata-kata arkais atau memang sudah tidak digunakan lagi, ya saya backup itu. Ya, ini gunanya. Jadi kita sama-sama belajar di sini gitu. Ini gunanya ya. Ini di sisi sana siapa saja ya yang mau memberi masukan silakan. Ini yang hadir siapa saja? Ini kan ini lagi gangguan teknis ini ya. Saya tidak bisa melihat siapa saja yang hadir. Ya sepertinya hanya 5 ini ya. Berlima ya. Tidak ya duluan semua ini teman-teman ini. Hanya 5. Ya. Iya, ini kan jam malam minggu waktunya. Mungkin nanti dilihat di channel YouTube-nya mungkin, Bro. Ya, nanti bisa dilihat di channel. Iya, ini nanti kan rekaman-rekaman ini akan kita bagi ya. Ya ini karena cuma minggu ini cuma 1 ya. Kemungkinan malah efisien yang kemarin itu 3. Minggu yang lalu itu 3. Jadi saya sendiri juga apalagi ya banyak lah secara teknis kadang-kadang ada gangguan ya. Seperti sekarang ini aja kan ya zaman sekarang itu kan banyak hacker
yang masuk menyerang komputer saya. Jadi Didin yang ada di Surabaya itu harus mengupdate lagi komputer saya yang kadang-kadang diacak-acak oleh hacker-hacker itu. Karena kan YouTube-nya itu sudah cukup banyak sekarang ini. Bahkan yang menyaksikan itu sudah 1.400 lebih, Pak. Jadi tadi saya data terakhir saya lihat itu ada 1.400, mungkin sekarang sudah 1.500. Nah, ini yang terakhir ini, insya Allah ini malah lebih menarik lagi. Jadi data atau rekaman hari ini akan saya bawa juga nanti untuk ke Amerika ini. Saya carikan kolaborasi. Doakan saja ya, ini namanya usaha. Namanya usaha. Ya kita ini kan kita itu ada keterbatasan ya. Keterbatasan itu orang itu masih resmi dinas dengan orang itu sudah pensiun. Nggak usah di Amerika ya. Di Indonesia saja kan sudah beda gitu loh. Ketika masih ada di posisi ya, itu kalau usul itu mudah sekali. Ada apa? Pelaksanaannya. Nah, sekarang ini saya kan harus menemui langsung ya. Nah, mungkin melalui email, melalui telepon, ketemu langsung. Tapi saya lihat memang para profesor di Amerika itu kegiatannya memang luar biasa. Jadi sahabat akrab saya yang untuk ke foundation itu lagi keliling sekarang ada di Denver. Ya saya kalau kirim email tuh jawabannya emailnya ini orangnya lagi tugas luar gitu loh. Tugas luar tidak boleh diganggu. Ya, jadi saya harus sabar menunggu, mungkin minggu depan baru bisa bertemu yang di Iowa. Tapi dalam waktu dekat saya akan kontak dengan teman saya yang di South Carolina. Barangkali, ini namanya usaha. Barangkali ini bisa terjadi kolaborasi. Nah nanti melalui Mas Jaya ya, mungkin nanti juga rundingan dengan teman-teman di Jember, rektor Jember, di departemen-departemen. Ini kalau perlu dengan usulannya Mas Nadim tadi, yang 3 semester tadi. Merdeka belajar. Nah ini jadi jangan hanya mahasiswanya ya, dosennya juga pertukaran gitu loh. Ya, termasuk ini yang saya anukan malah penulisan disertasinya Mas Jaya. Ini kalau bisa ditulis di Amerika, barangkali cari sponsor nanti bisa gitu loh. Ini lagi amin. Ya, ini kan banyak juga ini teman yang di Pamekasan, tapi ketika saya mau runding tanggal 12 kemarin itu defense disertasi. Ya, terus saya pokoknya habis selesai nanti di podcastkan saya tawarkan gitu. Itu ada judul, ada yang teman kita di Pamekasan itu Pak Dr. Gani. Dr. Gani itu mempunyai disertasinya itu Babat Songenep. Nah, kemudian yang namanya lagi Bapak Effendi, bukan Effendi, Pak Effendi siapa lagi gitu. Itu yang kemarin itu tanggal 12 ini defense disertasinya gitu. Kalau ini saya minta Mas Jaya menyimpulkan untuk hari ini ya. Kira-kira gimana? Dan harapan-harapannya gimana ini? Harapan ke depannya gimana? Kalau saya kan minta ini, kalau saya begini itu harus ada tindak lanjut ya. Tindak lanjut itu hanya sudah selesai ya sudah, bukan begitu. Bahwa kita link komunikasi ini harus kita lanjutkan. Jadi kalau tadi itu Pak Adrian itu akan memberikan, misal Pak Adrian tadi kan ada tambahan itu, tuk apa gitu. Kalau mereka kirimin fotonya kayak, kalau ada rekaman suaranya dikit gitu, itu kan tidak perlu full ya. Paling tidak perlu full. Misalnya saja satu bait paling enggak lah. Satu bait ada video klipnya, itu kan indah banget gitu. Indah sekali gitu. Jadi inilah. Silakan Mas Jaya. Oke, kalau harus menyimpulkan ini cukup sulit. Tapi coba saya untuk merumuskan apa yang sudah saya ceritakan ya Prof ya. Jadi dari hasil pembacaan saya ya, belajar dari seni pertunjukan masyarakat Madura ini sebetulnya ada hal yang bisa saya ambil, saya petik gitu ya. Jadi saya membaca kebinekaan dari seni pertunjukan masyarakat Madura. Melalui seni pertunjukannya saya diajarkan untuk bersikap inklusif sebetulnya. Bersikap inklusif, kemudian dinamis dan adaptif. Itu yang tiga kata yang bisa saya simpulkan dari. Saya suka yang itu. Jadi memang tipe muda dan tipe modern itu memang yang itu. Jadi tidak mau dipakemi harus begini. Loh, ya harus gimana? Kamu harus di Bangkalan. Saya jualan sate, kamu harus jualan sate. Saya jualan di situ, kamu harus jualan. Nah, sebagai anak yang mengingatkan orang tua. Loh Pak, yang jualan sate Bapak, ya anaknya itu mungkin bisa saja menjadi dosen, mungkin saja jadi pilot, gitu loh. Jadi pilot, mungkin saja jadi ke Amerika, sekolah, IT, komunikasi, termasuk tadi drama. Kenapa kalau India punya Bollywood, Indonesia kan harus punya. Nah ini bisa saja Englewood-nya. Jadi kalau saya sudah menggunakan istilah Englewood, itu akan dimulai dari timur. Jadi kita mulai dari situ Bondowoso, Jember. Kita mulai, apakah mungkin kita mulai dari Madura juga? Artinya di Jawa Timur kita mulai. Tapi tidak harus. Bahwa untuk menuju goal, kita itu harus kolaborasi. Kita harus mendatangkan ahli. Kita harus banyak belajar lagi. Termasuk mengirim anak-anak kita ya ke Hollywood. Jadi jangan melihat sisi haramnya saja melulu gitu loh.
Ini yang kita di dalam, kalau tadi saya salut sekali Pak Kiai, nanti saya minta nomor linknya ya. Siap, Bro. Ya, Pak Surahman jangan panggil Prof gitu. Saya katakan ya. Ini Pak Surahman itu senang sekali dengan para kiai ya, karena jelek-jelek saya ini ya, mbah saya itu kiai. Gitu loh. Mbah saya itu kiai, bapak saya itu menyuruh saya dulu itu hanya madrasah ke pondok, titik. Lah ke saya ya ke pondok, tapi terus ke SMP, terus ke SMA, terus ke sains, ke fisika. Tapi saya tetap saja dakwah. Jadi saya ikuti jejaknya bapak itu maunya apa? Oh dakwah. Jadi saya ini ya pernah jadi ya jelek-jelek ketua dewan dakwah itu ya pernah itu. Ya terus saya terus ke luar negeri ini Pak. Tapi gini lah improvisasi begini. Pak Jaya ya tambahkan tadi ada lagi yang Sampun, Bro, sampun. 3 hal itu yang saya Pak Adrian kalau mau nambah Saya kira sudah cukup, Pak. sudah cukup. Ya. Pak Fendi Pak Fendi terputus sinyal. Ya, jadi Bapak-bapak semua saya hari ini sangat berbahagia sekali ya. Sangat berbahagia sekali ternyata yang saya tunggu-tunggu sudah muncul ya. Walaupun sebetulnya sudah ada Pak Adrian itu saya gembira sekali, ada Bustomi yang ada di Sampang itu juga bagus. Ini ada 2 calon lagi itu adalah Pak Effendi dan Pak Gani, dua-duanya doktor. Jadi ini ngumpul nanti. Kalau saya mengapa saya ini bangga untuk yang dengan milenial karena mereka mau menerima improvisasi tadi. Jadi kalau kita misalnya lagu Jawa gitu ya, lagu Jawa sekarang dikembangkan jadi campur sari. Mau keroncong Jawa, gaya Didi Kempot, gaya siapa lagi. Itu saya senang. Ya, nah saya kalau perlu nanti yang lagu-lagu Madura itu dikantrikan juga nggak apa-apa gitu loh. Saya bukan manasin loh ya. Ide menarik. Iya, jadi lagu country yang biasa orang koboi-koboi itu kan Tantowi ya itu. Tantowi ya yang mengembangkan mengkantrikan Indonesia itu kan Tantowi ya. Nah coba sih mengkantrikan Madura ini gimana? Bisa nggak? Ya, itu nggak haram kok. Ini kan cuma jenis improvisasi. Ya setelah nanti apa ya bisa saja model-model Meksikoan boleh. Tapi kan ahli musik barat kan, ahli musik barat. Ya improvisasi itu boleh. Barat ke Madura dari tadi country dari Texas Texas ke atau Amerika ke Madura juga nggak apa-apa. Itu yang mungkin menggereng betul-betul Indowood itu muncul itu. Semangat Indowoodnya itu. Jadi tujuan Indowood itu sudah saya sampaikan kepada Profesor Davis itu tahun 2010 ya 2010. Jadi ya, rancangan cerita rakyat Madura itu akan menjadi komik, setelah komik itu nanti buku setelah buku terus film. Jadi film-film dari cerita rakyat Madura nanti kita ambil yang bagus, bukan hanya apa kayak lesap saja, bukan kayak lesap saja, nanti ada Trunojoyo, ada. Ya masih banyak lagi. Jadi itu saya punya koleksi sekitar 50-60 cerita rakyat Madura. Jadi belum lagi dari pengarang-pengarang yang lain yang dikumpulkan. Bapak-bapak ya, semua dan hadirin semua maupun yang penonton semua, ini terima kasih ya saya ucapkan kepada semuanya. Ini adalah waktunya kita bangkit. Sudah waktunya Indonesia bangkit. Ya, sudah waktunya. Indonesia itu sudah bangkit, tapi yang bangkit sekarang ini milenial. Milenial. Tapi bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek tolong disupport dong. Milenial ini disupport. Jangan malah diancam, malah dimarahi ya. Diberi semangat insya Allah ya. Ini Indonesia akan lebih jaya lagi. Saya kira saya tutup sekian saja. Ucapkan terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Adrian. Sama-sama nanti tak ya, Mas Jaya ya. Tak Siap, ya. Pak. Siap. Iya dikirim ya, lalu semuanya saya dikirim, termasuk puji-pujian ya. Saya lagi tunggu ini. Termasuk ini apa Pak Kiainya tadi. Ya, jangan lupa kepada rektor, kepala departemen, fakultas untuk kolaborasi. Apa yang saya katakan pesannya Mas Nadim. Ya, terima kasih. Izin lift. Ya silakan.